Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3837, 3838, 3839. Ketika Dev mendengarkan kata-kata Raja Iblis Awan Merah, dia terlihat semakin bingung dan bingung. Jika gulungan ini adalah benda penekan, kenapa tidak ada fluktuasi energi spiritual sama sekali? Dan bagaimana gulungan penindas iblis ini bisa muncul di halaman murid biasa? Ini tidak masuk akal. Biasanya, ini harus ditempatkan di ruangan paling ketat di seluruh sekte. Meskipun Dev tidak berbicara, Raja Iblis Awan Merah juga mengetahui keraguan Dev. Saya kira alasan mengapa gulungan ini tidak memiliki fluktuasi energi spiritual adalah untuk mencegah siapapun mendeteksinya. Jika ada seseorang yang mendeteksinya, dia pasti akan mencoba menyelamatkan orang-orang yang tertekan oleh gulungan ini. Itulah mengapa Sekte Suci Wuji membuat gulungan ini sehingga tidak ada fluktuasi aura sama sekali, dan sulit bagi orang untuk menemukan gulungan seperti itu tanpa fluktuasi aura, dan itu akan menjadi gulungan penekan. Adapun mengapa gulungan ini ditempatkan di ruangan murid biasa, itu juga seharusnya bertujuan untuk membingungkan pihak lain. Pihak lain pasti tidak akan berpikir bahwa hal sepenting itu akan disimpan di kamar murid biasa. Mungkin kehancuran Sekte Suci Wuji ada hubungannya dengan orang yang ada di gulungan itu. Raja Iblis Awan Merah menganalisa, tapi dia tidak mengetahui situasi spesifiknya dan hanya bisa menebak. Siapa orang-orang yang ditekan oleh gulungan ini? Dia benar-benar membuat sekte besar menjadi gugup. Dev sangat bingung. Tetapi dia tidak mengenal orang-orang yang berada di dalam gulungan itu, jadi dia menyimpan gulungan itu untuk sementara. Pada saat ini, Ouyang Zhenhua dan yang lainnya juga mengikuti, dan sebelum Dev dapat berbicara, mereka mulai mencari Dev. Karena Dev melihatnya terlebih dahulu, mereka mengira tempat itu aman. Jika ada barang bagus, Dev bisa mendapatkannya dulu. Ada baiknya mereka memungut beberapa barang yang jatuh. Lagi pula, tanpa Dev, mereka bahkan tidak bisa masuk. Dev terus menjelajahi halaman lain. Meskipun dia tidak mendapatkan banyak barang dari dua halaman pertama, dia sudah memiliki piringan formasi dan gulungan lukisan yang bisa digunakannya di masa depan. Dev membawa Binglu dan yang lainnya lebih jauh ke dalam sekte. Semakin dalam mereka masuk ke dalam sekte, semakin mengejutkan reruntuhannya, dan semakin serius kerusakannya. Hampir tidak ada rumah lengkap yang terlihat, tapi yang membuat Dev sedikit aneh adalah ketika dia masuk jauh ke dalam wilayah sekte tersebut, dia tidak melihat satu tubuh pun. Bahkan jika mayatnya membusuk setelah bertahun-tahun, semestinya ada tulang-tulang yang masih bisa tersisa. Tapi dia sama sekali tidak melihat tulang satupun. Ini sangat aneh. Sekte yang dulu makmur kini dalam kondisi bobrok. Aula utama Sekte Suci Wuji juga tiba-tiba runtuh. Dan di posisi aula utama, terdapat lubang yang dalam dengan radius beberapa mil, seolah-olah terkena sesuatu dengan keras. Ini juga merupakan tempat di mana pertempuran paling sengit terjadi, karena bahkan reruntuhannya pun hilang dan berubah menjadi abu. Jangan ikuti aku, tunggu saja di sini. Aku akan melihat ke dalam lubang ini. Dev ingin tahu benda apa yang bisa menghancurkan aula utama Sekte Suci Wuji itu sehingga terkubur ke dalam lubang yang dalam-dalam sekali. Binglu mengangguk. Mereka tahu bahwa mengikuti Dev untuk menjelajahi daerah yang tidak diketahui tidak hanya tidak akan membantu Dev, tetapi juga akan menimbulkan masalah baginya. Dev dengan hati-hati masuk ke dalam lubang. Tapi begitu dia masuk, Dev merasakan gelombang udara dingin. Meskipun Sekte Suci Wuji berada di tanah kacau di wilayah Kutub Selatan dan Padang Es Utara, namun tidak dingin sama sekali. Tanah kacau ini sepertinya tidak terpengaruh oleh wilayah selatan dan utara. Tetapi ketika Dev masuk ke dalam lubang yang dalam, dia merasakan hawa yang dingin. Saat Dev terus masuk lebih dalam ke dalam lubang, dia akhirnya harus menggunakan api pamungkas di tubuhnya untuk menahan dingin. Aneh sekali, mengapa di sini sangat dingin? Dev sangat bingung. Segera, Dev sampai ke dasar lubang. Dasarnya penuh dengan sisa-sisa aula, dan Dev mencari harta karun di tempat itu dengan cermat. Tapi setelah mencari, tidak ada yang ditemukan, tapi hawa dingin semakin kuat. Dev tidak punya pilihan selain menggunakan mata Tianming lagi. Dengan bantuan mata Tianming, Dev menemukan bahwa di dasar lubang, ada aura api putih yang muncul dari tanah. Dan alasan kenapa suhu di lubang besar ini rendah juga karena aura api putih ini.
Dev menusuk tanah dengan keras dengan pedang pembunuh naganya. Tiba-tiba, hembusan api putih yang lebih besar menyembur keluar, langsung meniup tanah di sekitarnya dan puing-puing bangunan ke segala arah. Pada saat ini, sebuah batu putih susu muncul dan ukurannya sebesar kepala. Itu adalah batu kutub yang sangat besar. Apakah lubang yang dalam ini disebabkan oleh batu kutub ini? Dev melihat batu kutub di depannya dan merasa sangat terkejut. Pantas saja dingin sekali di lubang yang dalam ini. Ternyata ada bongkahan batu kutub yang begitu besar. Dev mengulurkan tangannya untuk mengambil batu kutub dan ingin mengambilnya. Namun saat tangannya baru saja menyentuh batu kutub, seluruh lengannya membeku dengan kecepatan yang tidak terduga. Embun beku putih segera menutupi lengan Dev. Kali ini, Dev panik dan mencoba melepaskan diri, tetapi ternyata dia tidak bisa menggerakkan lengannya. Dev dengan cepat menggunakan sumber api, menyebabkan seluruh lengannya terbungkus api. Di bawah api yang hebat, lengan Dev mencair dan kemudian terlepas. Dev memandang batu kutub di depannya dan sangat terkejut di dalam hatinya. Batu kutub ini terlalu jahat. Meski besar, energi sedingin esnya terlalu kuat. Dev telah mengambil begitu banyak batu kutub di daerah kutub, tetapi hal seperti ini belum pernah terjadi. Walaupun batunya dingin, tapi orang yang menyentuhnya seharusnya tidak akan membekukan. Apakah kamu melihat apa yang ada di dalam batu itu? Saat ini, Raja Iblis Awan Merah berkata. Dev kemudian melihat lebih dekat, dan benar saja, dia menemukan nyala api masih menyala di dalam batu kutub. Ini, Dev tercengang. Batu kutub ini adalah benda yang dingin, dapat membantu peningkatan orang yang melakukan latihan jenis es. Bagaimana bisa ada api di dalamnya? Harus diketahui bahwa tidak ada ruang untuk es dan api. Melihat batu kutub di depannya, Dev benar-benar bingung. Ini telah menyentuh titik buta pengetahuannya. Dia belum pernah melihat yang seperti ini. Aku ingat, ini pasti api es yang sangat dingin yang legendaris, kan? Kata Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba. Api es yang sangat dingin? Dev tercengang. Api es yang sangat dingin ini sebenarnya adalah sejenis api tertinggi. Namun, konon api es yang sangat dingin ini lahir di tempat terdingin di surga. Saya tidak tahu bagaimana api itu muncul di sini. Mungkinkah kehancuran sekte suci Wuji ini ada hubungannya dengan api es yang sangat dingin ini? Kata Raja Iblis Awan Merah. Sejenis api yang ekstrim, Dev bahkan lebih bingung lagi. Lalu apakah api es yang sangat dingin ini akan membakar orang sampai mati, atau membekukan mereka sampai mati? Tentu saja mereka akan mati kedinginan. Pernahkah Anda mendengar hal itu akan berbalik ketika mereka mencapai titik ekstremnya? Tanya Raja Iblis Awan Merah. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Dev mengangguk. Ketika suhu api pamungkas mencapai nilai kritis, suhu sebaliknya akan terbentuk. Artinya, semakin tinggi suhunya, semakin berat udara sedingin es dari api pamungkas itu. Api es yang sangat dingin ini mungkin lebih dingin dari hal dingin apapun di dunia ini. Raja Iblis Awan Merah menjelaskan. Dev masih belum begitu memahaminya ketika mendengarnya, namun dia tahu bahwa nyala api es yang sangat dingin ini adalah benda yang paling dingin. Tidak heran lengannya langsung membeku saat dia menyentuhnya. Melihat Dev sepertinya mengerti, Raja Iblis Awan Merah terus menjelaskan. Ketika kecepatan suatu benda mencapai kecepatan tercepat dan mencapai nilai kritis, maka benda itu akan tampak lambat. Di mata semua orang, kecepatannya akan menjadi sangat lambat. Demikian pula, di mata objek itu, segala sesuatunya lambat, termasuk aliran waktu dan jarak dalam ruang. Kamu tidak dapat mencerna sebanyak ini. Kamu hanya perlu mengingat bahwa api es adalah yang benda yang paling dingin. Dev mengangguk, dia sepertinya mengerti sedikit. Sekarang Dev tiba-tiba merasa bahwa menempatkan Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya adalah pilihan yang bijaksana. Dev tidak ingin Raja Iblis Awan Merah kembali ke tubuh fisiknya. Dia ingin tetap berada di lautan kesadarannya sendiri dan menjadi wadah pemikirnya sendiri. Nak, jangan beri aku ide apapun. Aku tidak akan tinggal di lautan kesadaranmu selamanya. Jika kamu berani menjebakku, aku akan bertarung sampai mati dan meledakkan lautan kesadaranmu. Raja Iblis mengancam Dev. Faktanya, apa yang dikatakan Raja Iblis Awan Merah itu hanyalah sebuah ancaman. Jika dia bisa meledakkan lautan kesadaran Dev, dia tidak harus tinggal bersama Dev dalam waktu lama dan dia pasti sudah mengendalikan Dev sejak lama. Daluo Jindian dalam kesadaran Dev membuatnya takut setengah mati ketika cahaya keemasan muncul. Dia juga ingin meledakkan kesadaran Dev. Senior, aku baru saja memikirkannya. Jangan gugup, kata Dev sambil tersenyum. Nak, aku tidak pernah menyangka aku bisa dijebak oleh seorang anak muda yang hanya berada di dalam kesengsaraan. Api es yang sangat dingin ini juga merupakan sejenis api pamungkas. Kamu seharusnya bisa untuk menyerapnya. Jika kamu menyerap dan memurnikannya, kamu akan memiliki 3 jenis api pamungkas, kata Raja Iblis Awan Merah kepada Dev. Bagaimana cara memurnikannya?
Menyentuhnya saja membuatku membeku. Jangan takut, kamu memiliki esensi api pamungkas. Jika itu tidak berhasil, gunakanlah esensi api pamungkas itu untuk menyerap api es yang sangat dingin itu, kata Raja Iblis Awan Merah. Dev mengangguk setelah mendengar ini, lalu mengambil pedang pembunuh naga dan menebas keras batu kutub di depannya. Dia perlu melepaskan api es yang sangat dingin terlebih dahulu agar bisa dimurnikan dengan lebih baik. Duar, dengan suara keras, batu ekstrim itu hancur seketika, dan nyala api es yang sangat dingin melonjak ke udara. Api es yang sangat dingin ini sepertinya memiliki kehidupan. Setelah melepaskan diri dari batu yang ekstrim, ia dengan cepat mencoba melarikan diri. Dev melompat dan menangkap api es yang sangat dingin di telapak tangannya. Api es yang sangat dingin berkobar, dan udara dingin langsung menyelimuti Dev. Ketika Dev melihat ini, dia segera berpindah, dan mengaktifkan sumber api pamungkas di tubuhnya. Tubuh Dev kini dikelilingi oleh api. Namun meski begitu, tubuhnya dengan cepat membentuk es, hampir berubah menjadi manusia es. Dev mengertakkan giginya, bintang asli di tubuhnya terus berkedip, dan kekuatan isap yang besar menyedot api es yang sangat dingin ke dalam tubuhnya. Api es itu sedang berjuang keras, seolah dia tidak ingin dimurnikan oleh Dev sama sekali. Saat Dev menyerap api es yang sangat dingin, esensi api pamungkasnya sudah siap. Jika begitu api es yang sangat dingin memasuki tubuhnya, dan dia tidak dapat menyerap dan memurnikannya, maka dia hanya dapat menelan esensi api untuk menyerapnya. Jika tidak, Dev takut dia akan berubah menjadi patung es, dan dia tidak akan pernah bisa untuk melepaskannya. Saat api es yang sangat dingin memasuki tubuh Dev, udara sedingin es mulai menyebar dengan ganas di dalam tubuh Dev, seolah membekukan seluruh tubuh Dev. Api inti bumi Dev dan api iblis juga berenang di tubuhnya, terbungkus dalam api es yang sangat dingin. 3 api pamungkas mulai mengejar dan bertarung di tubuh Dev. Jika tubuh fisik Dev tidak cukup kuat, dia pasti sudah tertelan sekarang. Pada saat ini, tubuh Dev tertutup es dan dia berdiri kosong di dasar lubang. Dev tampak tidak bergerak, tetapi pertempuran sengit telah terjadi di dalam dirinya. Binglu dan yang lainnya terkejut saat melihat Dev membeku. Tepat ketika mereka ingin memasuki lubang untuk menyelamatkan Dev, mereka menemukan bahwa udara dingin di dalam lubang sangat luar biasa. Bahkan keterampilan berbasis es yang mereka latih tidak mampu menahan udara dingin. Binglu dan yang lainnya hanya bisa menonton dengan cemas dan tak berdaya dari atas lubang. Tepat ketika Dev menjinakkan dan memurnikan api es yang sangat dingin, Munai telah memimpin Mu Yao dan yang lainnya ke Sekte Suci Wuji. Nona, ini terlalu besar. Aku tidak menyangka sekte sebesar itu disembunyikan di puncak gunung ini. Mu Yao tercengang saat dia melihat Sekte Suci Wuji di depannya. Ini bukan di pegunungan, ini di tanah kekacauan. Tidakkah kamu melihat bahwa ruang dan waktu terus mengalir di langit di atas sekte? Munai menatap Sekte Suci Wuji, matanya dipenuhi dengan kaget. Bersambung.